Oke, start recording. Oke, baik. Selamat sore. Salam jumpa kembali dengan saya, Jonathan Sara dari Global Capital Investama Berjangka dari Gedung Multivision lantai 20, Jalan Kuningan, Lot 9B, Jakarta Selatan. Apa kabar, teman-teman? Mudah-mudahan tradingnya semuanya sudah lebih konsisten, hasilnya sudah lebih baik. Dan tentunya kita perlu untuk terus memperdalam dan belajar, khususnya buat teman-teman yang masih baru, ya kita perlu mempelajari dasar-dasar daripada trading. Baik, kami mengundang teman-teman untuk masuk atau mampir ke website kami www.gkinvest.co.id. Nanti kalau teman-teman mau mencoba demo account kita, silahkan mencoba register. Nanti teman-teman kami dari sales support kami akan membantu Anda, menghubungi Anda untuk bagaimana proses untuk membuka account atau verifikasi data Anda. Ya, jadi Global Capital Investama Berjangka adalah perusahaan broker lokal, namun dengan menggunakan platform luar, dengan spread tipis, dengan charge commission juga yang sangat kecil. Satu hal lagi yang boleh saya sampaikan buat teman-teman yang ingin menggunakan atau yang ingin trading di akun mikro, kami juga sudah ada platformnya, yaitu GKFS Prime, yaitu mother company dari PT Global Capital Investama Berjangka. Akun mikro dapat dimulai dari 0,01 lot, deposit minimal bebas, sama seperti broker luar pada umumnya. Ya, jadi teman-teman dapat mampir ke website kami www.gkfxprime.com, atau untuk lebih jelasnya silahkan chat langsung ke saya melalui Messenger atau melalui WhatsApp 0812 90 20 6591 untuk mendapatkan link dari Global PT GKFX Prime. Ya, itu untuk akun yang mikro. Baik teman-teman, saya akan hari ini akan membahas mengenai moving average. Moving average dikenal sebagai sebuah indikator, orang bilang ini adalah the mother company, the mother of indikator. Nah, jadi semua indikator rata-rata atau kebanyakan dasarnya adalah moving average. Ya, jadi apa itu moving average? Kita akan belajar, kemudian penggunaannya moving average, bagaimana cara membacanya, dan rule simple yang menggunakan moving average, di mana rule ini digunakan banyak orang dan bahkan juga oleh fund manager besar, di mana mereka mengelola dana yang cukup besar, rupanya menggunakan rule simple moving average. Baik teman-teman, saya akan mulai. Pertama, saya tampilkan terlebih dahulu chart MT4 kita. Saya menggunakan MT4 dengan dari Global Capital Investama Berjangka. Ini akun real. Saya tampilkan di sini euro dalam time frame H4. Ya, kemudian saya akan membuka navigator. Kemudian di bagian indikator tren ada namanya moving average. Nah, ini adalah moving average. Jadi cara membuat gambar atau membuat moving average pada chart kita masuk ke dalam kolom navigator, kemudian ini adalah kumpulan daripada indikator. Di bagian tren ada namanya moving average. Moving average tampilannya seperti ini, tampilan kolomnya, parameter, ada level, ada visualisasi. Saya akan hanya membahas beberapa moving average saja, tidak seluruh. Jadi supaya teman-teman mendapat gambaran apa kegunaan dari moving average. Contoh ini moving average yang default. Kalau tampilan dari MT4, moving average-nya adalah period 14 simple. Kalau saya tebalkan dikit supaya jelas. Kalau saya okekan, tampilannya adalah seperti ini. Ya. Ini adalah tampilan moving average, garis
seperti pita, ya, yang bergerak naik turun seperti itu. Ya. Nah, saya akan besarkan terlebih dahulu. Baik, teman-teman, ini contohnya adalah moving average simple 14. Apa artinya moving average simple 14? Simple artinya mudah. Moving average artinya adalah begini. Moving itu adalah bergerak atau gerakan. Sementara average adalah rata-rata. Kalau arti harafiahnya atau arti kata-katanya adalah gerakan rata-rata. Nah, tapi sebenarnya pengertian moving average adalah harga rata-rata yang selalu bergerak, yang selalu berubah setiap saat. Ya. Jadi harga moving average atau harga rata-rata pada H4 per euro pada hari ini, pada saat ini adalah di harga ini yang saya tunjukkan melalui kursor. Ya. Artinya SMA 14 atau Simple Moving Average 14 dengan apply close, kalau tadi kita ulang sekali lagi, kita lihat apply-nya ada di sini ya. Ini periodenya 14, shift-nya 0, simple, kemudian apply-nya close. Artinya dalam satu periode, satu time frame H4 ini, kita mengambil 14 candle ke belakang, atau 14. Kalau periodenya 14, berarti 14 candle ke belakang. Itu ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 sampai di sini. Baik, saya tandain aja. Ya, ini adalah candle atau 14 candle ke belakang. Ya. Oke, kalau kita lihat lagi contoh dari sini ke belakang adalah 14 candle, betul ya? Oh, 13, satu lagi. Ya, sampai sini. Gampang dihitung ya. Dari sini tarik ke belakang itu kelihatan ada 14 candle. Nah, jadi teman-teman, kalau namanya SMA 14, Simple Moving Average 14, dengan apply close, artinya semua candle dengan harga close, ini harga close-nya di sini, kemudian ini harga close di sini, ini harga close-nya ini adalah di sini, kemudian ini harga close di sini, harga close di sini, harga close di sini, close-nya di sini, dan seterusnya di sini. Tambah lagi, saya kasih garis saja ya. Ini close-nya di sini, closing-nya di sini, harga close-nya di sini, dan seterusnya. Ini closing. Semua harga-harga ini dijumlah kemudian dibagi 14. Rata-ratanya adalah dapat di angka ini. Ya. Saya ulang ya. Contoh sekarang moving 8, simple 8. Simple 8 artinya 8 candle ke belakang dari sini ke 8. Ya, sampai sini ya. Sampai sini 8. Ya. Berarti 8 candle ke belakang harga close, semua harga close-nya semua dijumlah kemudian dibagi 8, maka hasilnya akan dapat angka di sini ya. Nah, ini adalah angka atau moving average simple 14. Saya akan tampilkan perbedaannya dengan moving yang lain. Contoh movingnya moving 21. Saya kasih warna hijau. Ya, yang hijau adalah moving average 21. Simple, apply-nya close juga. Berarti 21 candle ke belakang. Ya, sampai sini. 20 harga close, setiap candle harga close-nya dibagi 21. Hasilnya adalah angka yang hijau ini. Ya, baik ya. Jadi teman-teman, itu pengertiannya
angka period pada moving average. Oke, itu yang pertama. Saya hapus dulu. Sekarang, apakah kegunaan dari moving average? Ya. Moving average kegunaannya pertama tentu saja untuk membaca arah tren. Makanya indikatornya ada di dalam kategori tren. Moving average ada di dalam kategori tren. Gitu ya. Nah, secara sederhana, kalau movingnya bergerak naik, ya kita tidak melihat candle ya. Saya tolong diperhatikan movingnya saja, atau saya tebalkan saja movingnya. Ya. Kalau gerakan movingnya naik, maka trennya naik. Ini adalah penggambaran tren. Kemudian kalau movingnya turun, penggambaran trennya turun. Naik lagi, trennya naik. Kemudian penggambarannya ini kembali trennya turun. Ya, jadi moving average menggambarkan arah tren. Ya. Yang kedua, bagaimana membuat sebuah gambaran arah confirm yang tren, ya, arah tren yang confirm. Jadi caranya adalah begini. Apabila harganya trendingnya seperti ini, kemudian kumpulan candle-candlenya ada di atas daripada moving, maka ini adalah sebuah tren bullish. Nah, ini adalah tren bullish ketika candlenya semua ada di atas moving. Ketika candle-candlenya semua ada di bawah moving, maka ini adalah tren turun, tren down, ya. Dan begitu seterusnya, ya. Nah, apa yang terjadi di sini? Ini biasanya ada news atau dia mencari sebuah support. Nanti kita akan bahas ya kondisi seperti ini. Nah, tapi yang jelas ketika harga turun sampai di sini, tapi movingnya masih tren naik, harga kembali naik, ya. Dan candlenya semua ada di atas moving, gitu ya. Demikian juga ini adalah trend down, ini no trend. Kemarin pergerakan harga fluktuatif, ini juga no trend. Ya, gitu teman-teman ya. Jadi penggambaran tren yang pertama, saya ulang lagi, adalah arah daripada moving itu sendiri. Yang kedua, penggambaran tren yang confirm adalah ketika candle-candlenya ada di atas moving. Ini tren naik, atau candlenya di bawah moving, ini trennya turun. Ya. Dan yang ketiga adalah ketika harga turun dan terjadi pembalikan atau candle-candle besar, dia menembus moving, berpindah, ini adalah awal daripada sebuah tren. Ya. Dan diikuti dengan arah garis tren. Ya, jadi ada tiga untuk pembacaan konfirmasi mengenai tren menggunakan moving average. Arahnya saja, posisi-posisi candle, dan yang ketiga adalah ketika candle-candle ini bergerak melewati, menembus daripada moving average. Oke, paham ya? Sampai sini ada pertanyaan? Belum ada ya? Oke, kita lanjutkan. Sekarang saya mau menunjukkan dengan dua buah moving. Contoh moving 8 dan moving 21. Moving 8 merah, moving 21 menggunakan warna hijau. Oke. Jadi teman-teman mengingat ya bahwa yang 8 atau moving periode kecil warnanya merah, ini moving 8, dan periodenya lebih besar adalah periode 21 menggunakan warna hijau. Ya.
Nah, dua buah moving apabila berpotongan dengan periode yang kecil, memotong dari bawah moving average periode yang besar, memotongnya dari bawah, memotong ke atas. Maka ini adalah tren untuk bullish. Oke, paham ya? Saya ulangi sekali lagi. Yang merah periode 8, yang besar, yang hijau periode 21. 8 lebih kecil daripada 21. Ketika periode kecil, dia menembus periode yang besar, maka ini adalah sebuah tren. Ya, apabila menembusnya dari bawah ke atas, ini adalah tren naik. Demikian juga kebalikannya. Kalau periode kecil menembus periode yang lebih besar, yaitu 8 menembus 21, ketika menembus ini adalah trennya turun. Ya. Saran saya, ketika terjadi posisi bersilangan ini, ketika tren kecil atau periode kecil menembus periode besar dari bawah ke atas membentuk sebuah pola atau membuat arah tren naik, jangan dilawan. Ya, jangan kita mengambil posisi sell. Ikuti saja arahnya. Trennya adalah tren naik. Ya, jadi ini sebuah tren. Itu yang pertama. Yang kedua, apa gunanya moving average? Ya, moving average pertama tentunya tadi sebagai tren. Yang kedua, kita bisa menjadikan sebagai batasan support dan resisten. Support resisten begini, teman-teman bisa menarik garis trend line dan sebagainya. Tapi kalau kita menggunakan moving average, contoh, ketika trennya naik kemudian dia koreksi down, maka ini menjadi support satu, periode yang besar menjadi periode support yang kedua. Oke, nah ya, saya ulang lagi, ketika trendingnya naik mengikuti periode yang kecil, kemudian ada koreksi turun, maka periode yang kecil menjadi support satu, dan periode yang besar menjadi support kedua. Salah satu aturan trading mengenangkan support resistance adalah buy di support. Ya, ini adalah area entry untuk buy. Ya. Nah, satu pertanyaan sebenarnya begini. Ada banyak pertanyaan, Pak, moving berapa yang terbaik yang kita gunakan? Periode 8, 21, ada juga yang menggunakan periode 50, ada yang 25, ada yang menggunakan periode 100, ada yang menggunakan 200 dan sebagainya. Ya. Jadi penggunaan moving average sebenarnya tidak ada kata bakunya atau tidak ada aturan baku. Teman-teman boleh menggunakan atau men-setting try and error periode-periodenya berapa yang akan digunakan. Ya, sampai mendapat feel, sampai Anda bisa memahami atau Anda mendapatkan sebuah feel yang paling cocok dengan Anda sendiri. Ya, jadi tidak ada yang paling benar dan tidak ada yang paling salah ketika kita menggunakan periode berapa di dalam moving average. Semuanya bebas. Ya, tapi intinya adalah teman-teman harus mengetahui kegunaan daripada moving itu. Ketika berpotongan, ini maksudnya apa? Ketika trennya naik, pembacanya artinya seperti apa, dan ketika koreksi, ini sifatnya seperti apa. Ya, kalau terjadi koreksi seperti ini menjadi support. Ya, demikian juga ketika harga berbalik arah, ini menjadi resisten. Ya, kalau harga dari atas menuju ke moving, dia menjadi support, atau ada harga di bawah menuju ke moving ini bisa berubah menjadi resisten. Ya. Oke, baik teman-teman, saya akan men-sharingkan sebuah rule trading sederhana sekali. Ya, ini rule trading digunakan oleh sebuah atau salah satu fund manager yang cukup besar. Ya, fund manager ini mengelola dana juga cukup besar, dan dia hanya menggunakan moving 5 eksponensial. Ya, ada sebuah pertanyaan sebenarnya, apa bedanya simple dan eksponensial? Sebenarnya ada smooth, ada linear weight. Ya, saya tidak bahas yang dua ini. Ya, saya akan, karena yang umum adalah simple dan eksponen bisa dipakai ya.
yang sering digunakan. Anda boleh menggunakan smooth dan linear weight, boleh, try saja. Tapi saya akan menjelaskan dua saja untuk simple dan eksponen. Baik, seperti yang tadi saya sudah utarakan di awal tadi, untuk yang simple, kita menggunakan contoh 5 simple close warna merah jadi seperti ini ya. Berarti kalau simple 5 ya dari sini, berarti kita hanya menarik 5 candle ke belakang. Itu 2, 3, 4, 5. Oke ya. 5 candle ke belakang, kemudian semua close-nya ditarik rata-rata harganya sampai di sini. Ya. Nah, sekarang ada sebuah rule trading. Ini begini teman-teman ya. Dia menggunakan 5 simple 5, eksponen 5. Sorry, saya jelaskan dulu mengenai bedanya simple dan eksponen. Jadi simple tadi seperti itu ya, 5 candle ke belakang langsung dibagi 5. Atau 14 periode ke belakang langsung dibagi 14. Sementara eksponen dia ada faktor pengali dari eksponen. Contohnya adalah begini, kalau eksponen 14, maka harus diambil dulu 14 candle ke belakang dalam bentuk angka simple. Ya, misalnya ini 14 ke belakang seperti itu ya. Ini udah 14 belum? Ini 20 ya. Oke, ini contoh simple 14 misalnya ya. 14 ke belakang, simple. Kemudian kalau eksponen, eksponennya dimulai bukan dari sini, tapi mulai dari sini ya. Artinya 14 simple ke belakang, ini ada perkalian eksponensialnya sebesar sekitar 0,1818 atau 0,18%. Angkanya dari mana? Itu ada sebuah rumus. Ya, rumusnya saya tidak bahas. Ini karena sudah ada di dalam MetaTrader kita. Ya, sudah otomatis nanti akan langsung dibentuk langsung membentuk sebuah garis. Ya, nanti kalau mau rumusnya, kalau emang benar Anda ingin membutuhkan rumus itu, boleh langsung messenger ke saya, chat ke saya, ya nanti akan saya jelaskan secara detail. Ya, baik, saya akan langsung masuk saja ke rule. Jadi teman-teman, rule ini menggunakan time frame H4, kemudian menggunakan moving 5, ya, moving 5 eksponen. Ya. Yang pertama adalah dia menghindari area flat atau sideways seperti ini. Karena apa? Karena moving average tidak efektif ketika kondisi harga sideways. Ya, ini akan sangat tidak terlalu berguna, tidak terlalu efektif ya, ketika harga sedang sideways atau no trend. Moving average akan sangat efektif ketika harga sedang mengalami trending. Kemudian di manakah entry-nya? Entry-nya sebenarnya simple ya. Yang jelas adalah ini ketika menjadi tren naik, ini menjadi support. Aturan mainnya adalah buy di support. Maka ini adalah titik-titik di sini adalah titik di mana kita entry nge-buy. Ya. Ini adalah titik entry yang nge-buy. Kemudian terjadi perpotongan, ini adalah titik entry untuk sell. Ya. Nah, syaratnya adalah bagaimana kita entry? Entry-nya adalah ketika candle open candle-nya adalah ada di area moving. Ya, seperti ini. Ini apakah entry? Tidak. Kalau OP-nya candle ini ada di atas moving, ada jarak jauh seperti ini, ada jaraknya cukup jauh. Ini tidak usah open karena ini adalah resiko floating. Ya, terjadi resiko floating. Kapan opennya? Opennya ada di sini. Ya, ini adalah harga open. Apakah di sini memulai open yang baru? Tidak. Karena di sini
ada jarak yang cukup besar, dan ini adalah resiko dari floating. Ya, yang safe adalah ketika harga open ada di area moving, gitu ya, dan harus ada di atas moving, ya, di atas moving. Nah, kemudian apa yang terjadi kalau candlenya turun, kemudian OP-nya tetap di area moving? Ini tidak digunakan. Yang digunakan adalah kalau candle sebelumnya tetap candle naik. Ya, kalau candle naik, sini naik, nah di sini baru OP lagi. Ya. Dan kemudian kalau harga turun, ketika harga down, bearish, candle bearish, closingnya ada di bawah moving. Kemudian opennya ada di area moving. Ini adalah area entry untuk sell. Candle ini ya. Candle ini apakah open? Tidak, karena jaraknya ada jarak dengan candle. Ya. Nah, ini apakah entry nge-sell? Enggak, karena jaraknya jauh dari candle. Semuanya ada jarak. Ini juga ada jarak. Nah, ketika dia masuk lagi di atas, closingnya di atas daripada moving, candle-candlenya ini candle bullish, candle bullish, candle bullish, atau warna putih, warna putih, warna putih, dan closing bodinya ada di atas harga moving. Ini adalah entry. Gitu ya. Jadi entry-nya adalah ketika ada di atas harga moving dengan candle-candle sebelumnya adalah candle-candle putih atau candle naik. Ketika nge-sell, harganya juga harus diawali dengan candle-candle turun, closingnya atau open candle berikutnya ada di bawah harga moving. Jangan terlalu jauh dari moving, harus dekat. Kalau bisa opennya ada di area moving. Ya, itu adalah titik entry. Ya. Oke, teman-teman, sampai di sini ada pertanyaan? Ada. Lanjut ya. Ya. Baik teman-teman, moving average adalah sebuah indikator yang sederhana, indikator yang wajib, indikator yang sangat umum digunakan, dan boleh dikatakan sebagai mother of indicator. Semua rata-rata hampir semua daripada indikator basicnya adalah berdasarkan moving average. Harga rata-rata, ya, rata-rata yang selalu bergerak dinamis sesuai dengan berapa periode yang kita ambil. Ya, jadi saya ulang untuk pelajaran hari ini, moving pertama untuk membaca arah tren, kita baca arah pergerakan naiknya. Kemudian yang kedua, konfirmasi dari sebuah tren adalah ketika candle-candlenya ada di atas harga moving atau candle-candlenya ada di bawah harga moving, itu adalah sebuah konfirmasi tren. Yang ketiga adalah ketika terjadi sebuah candle bergerak naik dan naiknya menembus harga moving, ya. Sementara movingnya naik, kemudian ada candle di atas moving, bergerak menembus moving, ini adalah sebuah konfirmasi juga mengenai arah tren. Ya. Dan yang kedua, materi kedua adalah bagaimana cara entry-nya. Entry-nya tentu saja kalau untuk tren bullish ini menjadi support, kita entry di area support. Ya. Artinya kita menunggu closing candle. Ketika open candle berikutnya ada di area moving, itu adalah entry kita untuk nge-buy. Demikian juga dengan kebalikannya, ketika closing candle ada di bawah moving, open candle ada di area moving, maka ini adalah entry kita untuk sell. Ya. Itu saja yang materi mengenai moving average yang dapat saya sampaikan buat teman-teman pada sore hari ini. Mudah-mudahan materi mengenai moving average ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan kita dan menambah keterampilan kita di dalam trading. Sekali lagi teman-teman, jangan mencoba trading di dalam dengan menggunakan akun-akun atau dana yang besar. Ya, untuk latihan cobalah terlebih dahulu demo account ya, atau menggunakan akun yang kecil. Yang kedua, saya sarankan menggunakan dana bebas, jangan menggunakan dapur uang atau uang dapur ya, uang tabungan, deposito dan sebagainya, tapi menggunakan uang yang bebas. Artinya kalau terjadi risiko pada dana Anda, itu tidak mempengaruhi gaya hidup Anda sendiri. Ya, itu yang boleh saya sampaikan.
Baik teman-teman, kalau ada pertanyaan selanjutnya bisa langsung ke messenger saya atau ke WhatsApp saya 0812 90 20 6591. Silakan juga teman-teman membuka website kami www.gkinvest.co.id atau untuk akun mikronya www.gkfx.com atau untuk lebih jelasnya juga dapat melalui chat kepada saya. Baik, itu saja uh, materi untuk moving average pada sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya ucapkan selamat trading, juga selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga ibadah Anda dapat berjalan lancar sampai Lebaran nanti. Terima kasih, selamat sore. Sudah, stop.